Seto Sumirat selaku dosen pengampu mata kuliah umum bahasa Indonesia dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Mita Olivia dengan NIM 29/2019-007. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan sejarah filsafat. Baik, sebelum kita masuk ke sejarah filsafat, apa sih itu filsafat? Filsafat merupakan sebuah studi yang membahas segala fenomena yang ada dalam kehidupan manusia dengan pemikiran manusia secara kritis yang mendalami sebab-sebab, lalu dijabarkan secara mendasar. Nah, berbicara tentang kelahiran dan perkembangan filsafat. Pada awal kelahirannya tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang muncul pada masa peradaban kuno atau masa Yunani. Memasuki masa Yunani. Periode filsafat Yunani merupakan periode yang sangat penting dalam sejarah peradaban manusia. Kenapa penting? Karena saat itu terjadi perubahan pola pikir manusia dari mitosentris menjadi logosentris. Sekitar abad 9 sebelum Masehi atau paling tidak tahun 700 sebelum Masehi di Yunani, Sophia diberi arti kebijaksanaan, sedangkan Sophia berarti juga kecakapan. Kata filosofos mula-mula dikemukakan oleh Heraklitos pada tahun 480 sampai 540 sebelum Masehi. Sementara itu, pada abad 500 sampai 580 sebelum Masehi, kata-kata itu digunakan oleh Pitagoras. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, bermunculan para pemikir yang memiliki kepercayaan bersifat rasional. Nah, dalam hal ini menimbulkan pergeseran sistem kepercayaan yang bersifat natural religius atau tradisionalisme berubah menjadi sistem kultural religius atau potensi dan budaya dengan bebas. Memasuki masa abad pertengahan. Abad pertengahan diawali dengan lahirnya filsafat Eropa. Abad pertengahan pun dipengaruhi oleh kepercayaan Kristen. Pada abad ke-6 Masehi, setelah mendapat dukungan dari Karel Agung, didirikanlah sekolah-sekolah yang memberi pelajaran seperti gramatika, dialektika, geometri, aritmatika, astronomi, dan musik. Keadaan tersebut pun mendorong pemikiran filsafat pada abad ke-13 sehingga berdirinya universitas-universitas dan ordo-ordo baru. Pada abad 15 sampai 16 merupakan peralihan dari abad pertengahan ke modern. Disebut juga masa transisi, yaitu ditandai munculnya Renaissance dan humanisme. Memasuki masa abad modern, pemikiran filsafat menempatkan manusia pada tempat yang sentral, yaitu pemikiran filsafat mendasarkan pada akal pikiran dan pengalaman. Pemikiran filsafat diupayakan lebih bersifat praktis. Artinya, pemikiran filsafat diarahkan pada upaya manusia agar dapat menguasai lingkungan alam menggunakan berbagai penemuan ilmiah. René Descartes pada tahun 1596 sampai 1650 yang merupakan bapak filsafat modern berhasil melahirkan suatu konsep, yaitu perpaduan antara metode ilmu alam dan ilmu pasti ke dalam pemikiran filsafat. Pada abad ke-18, perkembangan pemikiran filsafat mengarah pada ilmu pengetahuan, di mana pemikiran filsafat diisi dengan upaya manusia, bagaimana cara atau sarana apa yang dipakai untuk mencari kebenaran atau kenyataannya. Pada abad ke-19, perkembangan filsafat terpecah belah. Pada saat itu terjadi tiap-tiap bangsa sudah mampu membentuk suatu kepribadian dengan pengertian dan caranya sendiri. Memasuki masa abad dewasa ini, filsafat abad ke-20 ini disebut filsafat kontemporer, yaitu memberikan perhatian khusus pada bidang bahasa dan etika sosial.
Pada paruh pertama abad ke-20 timbul aliran-aliran kefilsafatan. Nah, pada awal belahan akhir abad ke-20 muncul aliran kefilsafatan yang lebih memberikan corak pemikiran. Penutup. Pertama, belajar filsafat pada umumnya menjadikan manusia lebih bijaksana. Yang kedua, berpikir secara filsafat ialah berpikir yang sangat mendalam sampai hakikat, atau berpikir secara global, menyeluruh, atau berpikir yang dilihat dari berbagai sudut pandang pemikiran, atau sudut pandang ilmu pengetahuan. Sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.